3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Rashid dengan NIM 2106285, Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Video ini saya tujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah korespondensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat niaga. Untuk itu, kita bisa pelajari lebih lanjut di video berikut ini. Surat niaga. Dalam surat niaga, terdapat beberapa jenis yang akan kita pelajari, yaitu perkenalan, iklan, permintaan, dan penawaran. Pertama, surat perkenalan, yaitu surat yang dibuat oleh penjual yang ditujukan kepada calon pembeli, yang isinya berupa informasi tentang perusahaan penjual agar diketahui oleh calon pembeli. Dengan surat ini diharapkan pembeli memberi sambutan yang baik sehingga berlanjut ke proses berikutnya, yaitu proses transaksi. Dalam pembuatan surat perkenalan, terdapat syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Pergunakanlah bahasa yang sopan dan hormat, jelas, singkat, tetapi padat. Kedua, perkenalkan diri. Yang ketiga, khusus perkenalan dengan instansi pemerintah, suratnya harus dilampiri tanda daftar rekanan atau TDR, kemudian surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yaitu meyakinkan pembaca bahwa barang yang diproduksi itu berkualitas tinggi dan telah banyak yang memakainya. Dalam pembuatannya, hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu nama perusahaan, yang kedua alamat perusahaan dan nomor telepon, yang ketiga bidang usaha atau kegiatannya, yang keempat kapan perusahaan itu mulai bergerak dalam usahanya. Yang kelima, manfaat atas barang yang diperkenalkan. Yang keenam, pekerjaan atau proyek yang pernah ditangani. Jika surat perkenalan dimaksudkan untuk mengikuti tender, perlu dilampirkan. Yang pertama, surat rekomendasi dari bank atau garansi bank. Kedua, surat rekomendasi dari instansi yang telah menjadi relasinya. Ketiga, yaitu susunan pengurus perusahaan. Jenis yang kedua yaitu iklan. Iklan merupakan upaya produsen menawarkan barang atau jasa kepada calon konsumen. Iklan berasal dari bahasa Arab yang berarti berita pesanan atau mendorong, membujuk kepada halayak ramai tentang benda, barang, dan jasa yang ditawarkan. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan penjual untuk mempromosikan barang dagangannya. Yang pertama yaitu dengan berkeliling, kedua pameran, ketiga membagi-bagikan contoh produk, dan keempat mengiklankan produk. Dalam iklan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu iklan komersial. Iklan komersial bertujuan mempromosikan dengan maksud orang mau membeli atau menggunakan jasa yang diiklankan. Kemudian yang kedua yaitu iklan non-komersial. Iklan ini ditujukan kepada halayak untuk memberikan informasi, edukasi, atau imbauan. Terdapat kiat-kiat dalam menulis iklan. Yang pertama yaitu singkat dan padat. Yang kedua, harus selesai dibaca dalam waktu singkat, namun mampu menggugah atau memotivasi orang untuk membeli. Yang ketiga, selain unsur bahasa, pemakaian gambar, warna, dan tata letak juga berperan penting dalam pembuatan iklan. Selain kiat-kiat dalam pembuatan iklan, terdapat poin penting dalam pembuatannya. Yang pertama, iklan harus menarik. Yang kedua, iklan harus singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, iklan harus mengandung kebenaran dan kejujuran, tidak menipu pelanggan atau konsumen yang akan membeli produknya. Yang keempat,
Iklan tidak boleh berisi kata atau kalimat yang merugikan konsumen lain yang memproduksi barang sejenis. Dan terakhir, iklan harus mampu memotivasi pembaca untuk membeli produk atau jasa tersebut. Jenis yang ketiga dari surat niaga yaitu surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang atau calon pembeli ataupun organisasi perusahaan yang isinya meminta penawaran agar calon pembeli mengetahui harga, syarat jual beli, dan keterangan barang yang akan dibeli. Calon pembeli meminta melalui surat agar penjual mengajukan penawaran secara resmi kepadanya, karena dalam perdagangan formal menuntut prosedur resmi secara tertulis. Surat permintaan penawaran ini diajukan kepada beberapa penjual dengan maksud untuk membandingkan, baik itu dari kualitas barang ataupun harga yang sesuai dengan budget suatu perusahaan atau si pembeli. Surat dapat dibuat sesederhana mungkin atau surat utusan pembeli. Yang penting isinya jelas agar penjual mengetahui secara pasti keinginan dari calon pembeli. Isi dari surat permintaan penawaran sendiri yaitu pertama, nama dan jenis barang. Dapat berupa brosur, katalog, jika perlu, contoh barang yang sesungguhnya. Yang kedua, yaitu spesifikasi barang, meliputi tipe, ukuran, kualitas, kapasitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu harga satuan atau daftar harga. Yang keempat, yaitu potongan atau diskon. Poin keempat ini dirasa cukup penting karena konsumen akan lebih tertarik kepada barang yang memiliki potongan harga atau diskon. Yang kelima yaitu syarat pembayaran dan syarat penyerahan barang. Dan yang terakhir yaitu kemudahan atau benefit yang mungkin diperoleh oleh pembeli seperti servis gratis, garansi, layanan purna jual, dan lain sebagainya. Ya baik, itu dia mengenai surat niaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.